negara Pancasila ini sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, itu hal yang sangat fundamental sekali. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Dari pidato yang telah disampaikan oleh Pak Jokowi barusan, maka telah ditarik suatu kesimpulan bahwasannya Pancasila merupakan ideologi dari bangsa Indonesia yang sifatnya fix, final, mutlak, dan tidak bisa digantikan. Dari pidato tersebut maka kita mendapatkan dua kata kunci utama. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, baik kelangsungan hidup suatu individu, kelompok maupun dalam menjadi dasar suatu negara. Sejarah dari kata ideologi sendiri ini sangatlah panjang, di mana salah satu tokoh dari Prancis bernama Destutt de Tracy sebagai pelopor penggunaan kata ideologi sendiri menyebut ideologi merupakan science of idea, di mana ideologi ini awalnya adalah suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat yang di konteks Destutt de Tracy ini merupakan masyarakat Prancis yang awalnya diragukan oleh Napoleon, namun nyatanya ideologi sendiri ini bisa berkembang sampai sekarang. Dalam proses pembentukannya, ideologi sendiri ini tidak terbentuk sendiri, melainkan banyak sekali faktor-faktor atau komponen-komponen yang membentuk suatu ideologi, seperti contohnya komponen sosial budaya, komponen agama, serta komponen pemikiran dari para tokoh. Ideologi akan sangat mudah diterima oleh suatu kelompok masyarakat apabila nilai-nilai yang tertanam di ideologi tersebut sangat cocok dan sesuai dengan apa yang telah diilhami dan diyakini oleh masyarakat yang hidup di daerah tersebut selama beberapa tahun. Meskipun tidak jarang ideologi yang bersumber murni dari pemikiran para tokoh seperti contohnya Marxisme dapat menjadi besar sampai sekarang dan masih diyakini oleh berbagai macam negara. Satu contoh negaranya adalah Korea Utara. Ideologi ini sendiri bisa dikatakan sebagai suatu pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya dapat dikatakan sebagai salah satu kepercayaan masyarakat dalam berkehidupan. Hal ini sesuai dengan teori dari Martin Seligger yang menyatakan bahwa ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral dan sejumlah kecil pembuktian faktual dan koherensi legitimasi yang rasional dari penerapan preskripsi teknik. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin atau memastikan tindakan yang disetujui bersama untuk pemeliharaan, pembentukan kembali, destruksi maupun rekonstruksi dari suatu tatanan yang telah tersedia yang dalam hal ini merupakan negara itu sendiri. Sampai kepada suatu kesimpulan mengenai apa definisi dari Pancasila sebagai suatu sistem ideologi. Pancasila sebagai suatu sistem ideologi adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar-dasar norma di dalam penyelenggaraan suatu negara. Dan lebih luasnya lagi, Pancasila sebagai suatu sistem ideologi adalah visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang mana perwujudannya adalah diwujudkan kehidupan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan sosial. Di kesempatan kali ini saya akan lebih mengulik kepada bagaimana Pancasila sebagai sistem ideologi ini ditinjau dari salah satu butir Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Didefinisikan bahwasanya Persatuan Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah kesatuan persatuan rakyat yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang, sejarah, budaya, agama, dan kepercayaan yang berbeda. Maka negara, dalam hal ini pemerintah, mutlak harus menjaga, memelihara, dan juga senantiasa ikut andil dalam memperkokoh persatuan yang ada di bangsa Indonesia ini. Dewasa ini kita sedang berada di era globalisasi, di mana yang kita tahu di era globalisasi segala sektor dituntut untuk bergerak dengan cepat, baik itu sektor ekonomi, sektor industri maupun sektor-sektor yang lainnya.
Globalisasi ini sendiri secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi bagaimana masyarakat kita berperilaku. Dengan arus informasi yang sangat cepat yang ada di era globalisasi, terbukti dengan adanya internet dan sebagaimana lainnya yang semakin mudah diakses, maka segala informasi dari luar dapat masuk ke Indonesia dengan sangat bebasnya dan mengenai karakter bangsa Indonesia yang berbeda-beda. Bahkan gambaran sederhananya adalah orang hanya perlu mengeluarkan uang 3.000 per hari untuk membeli paket internet yang paling murah dan dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia yang lain. Hal ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat memengaruhi kehidupan seseorang, baik dari bagaimana cara mereka berpikir, cara mereka berperilaku maupun cara mereka bertindak. Hal ini terbukti dari banyaknya orang yang mulai mengidolakan Korea maupun pop culture lain seperti Jepang yang faktanya sampai sekarang beberapa orang maupun oknum terlalu berlebihan dalam menyukai hal-hal tersebut, sehingga mulai timbul suatu kesadaran untuk kembali membangkitkan esensi sila persatuan Indonesia, sehingga Pancasila, urgensi dari Pancasila ini dalam menghadapi era globalisasi ini semakin diperlukan. Lantas apa saja urgensi Pancasila di dalam era globalisasi ini? Diambil menjadi dua kesimpulan utama. Yang pertama adalah Pancasila merupakan ideologi negara sebagai penuntun warga negara, yang artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan kepada ideologi tersebut. Contohnya adalah kasus narkoba yang ada di kalangan generasi muda menunjukkan bahwasannya ideologi ini belum diilhami oleh masyarakat kita, dikarenakan Pancasila di ideologinya sangat menjunjung tinggi nilai moral, namun orang-orang yang contohnya memakai narkoba dan lain sebagainya sangat tidak menjunjung tinggi nilai tersebut. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contoh sederhananya adalah kasus terorisme yang semakin banyak akhir-akhir ini. Hal ini terbukti bahwasanya kasus terorisme ini sangat tidak sesuai dengan apa yang dicerminkan oleh sila-sila di Pancasila, sehingga terorisme ini bertentangan dengan nilai toleransi berkeyakinan, hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Lantas timbullah suatu pertanyaan tentang bagaimana Pancasila sebagai ideologi dapat mengimplementasikan satu butir silanya, yaitu persatuan Indonesia. Kami mendapatkan 3 jawaban awal. Yang pertama adalah kita bangsa Indonesia dapat mewujudkan sila ketiga dengan cara memperkokoh solidaritas dan rasa setia kawan. Hal ini dapat kita praktekkan sehari-hari dikarenakan yang kita tahu Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya, di mana faktanya dari pertama kali Indonesia merdeka tahun 1945 sampai sekarang masyarakat kita masih mampu untuk hidup berdampingan secara harmonis. Yang kedua adalah mewujudkan sila ketiga dengan cinta tanah air. Dalam prakteknya banyak sekali cara untuk mengimplementasikan bagaimana cara kita cinta terhadap tanah air kita, yaitu Indonesia. Yang secara formal mungkin kita bisa mengikuti upacara bendera dan lain sebagainya, maupun membeli produk-produk lokal dan dengan bangga menggunakannya, serta berterima kasih dengan apa yang telah dihasilkan oleh Indonesia ini sendiri. Termasuk bagaimana cara kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kita sehari-hari, itu merupakan salah satu bukti nyata atau praktek nyata tentang bagaimana kita bisa mencintai tanah air kita sendiri. Yang ketiga adalah mewujudkan sila ketiga dengan cara mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan individu maupun kepentingan kelompok maupun kepentingan politik seperti partai dan lain sebagainya. Sampailah ke suatu kesimpulan bahwasanya dewasa ini globalisasi sedang terjadi dan itu merupakan sesuatu hal yang wajar dikarenakan dunia berubah seiring berjalannya waktu. Semua negara termasuk Indonesia mau tidak mau harus mampu setidaknya mengatur tempo untuk mengimbangi globalisasi ini sendiri. Makanya akhir-akhir ini Indonesia sedang gencar-gencarnya untuk mengebut berbagai sektor agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. Globalisasi ini sendiri, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang telah dikatakan sebelumnya, dapat memengaruhi bagaimana bangsa Indonesia ini berperilaku. Untuk itu, mengedepankan nilai-nilai Pancasila, baik itu mulai dari sila pertama maupun sila kelima, merupakan hal yang penting dan merupakan langkah konkret untuk menguatkan bangsa kita di tengah kemajuan global yang terjadi saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Devino, terima kasih. Share screen-nya mana, Salwa? Bentar. Udah kelihatan? Ada. Langsung aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya pada hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita semua, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Atep Roni Hamdani, MPD, selaku dosen mata kuliah pendidikan Pancasila, dan kepada teman-teman kami semua yang kami banggakan. Kami dari kelompok 10 pendidikan Pancasila yang beranggotakan Andi Supriyatna, saya sendiri, yang kedua Salwa Regina Anggraini, yang ketiga Siti Arjeta Maharani, akan mempresentasikan tentang globalisasi dan permasalahan sosial yang berkaitan dengan implementasi Pancasila. Sebelum ke materi, di sini ada pokok-pokok dari pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu membahas tentang Pancasila, yang kemudian era globalisasi, yang kemudian permasalahan di era globalisasi, kemudian implementasi nilai Pancasila untuk menghadapi globalisasi. Materi yang pertama akan saya jelaskan mengenai tentang apa itu Pancasila. Pancasila, apa itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata berbahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Pancasila juga merupakan ideologi dan dasar berdirinya bangsa Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen di dalam buku General Theory of Law and States sebagai norma awal dalam berdirinya suatu negara dan bersifat konsensus. Sedangkan ideologi secara umum dapat diartikan sebagai gagasan-gagasan atau ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang. Selain itu, ideologi bisa diartikan sebagai dasar, pandangan, atau paham yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana yang sebaiknya, yaitu yang secara moral dianggap benar dan adil mengatur tingkah laku bersama dalam kehidupan. Yang hakikatnya Pancasila adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi sebuah rakyat Indonesia dalam bertindak dan bersikap dalam pergaulan sehari-hari, di dalam berbangsa ataupun dalam pergaulan internasional di era globalisasi. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran dari norma yang ada dan hidup di masyarakat Indonesia, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat Pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, komprehensif, dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai yang mana nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat sendiri, dan nilai itu bukan dari keyakinan sekelompok orang, melainkan konsensus bersama. Mungkin untuk materi tentang Pancasila hanya itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salwa Regina. Kepada Saudari Salwa Regina dipersilahkan. Baik. Saya akan menjelaskan tentang era globalisasi. Era globalisasi
adalah dapat dijelaskan dari dua kata yang membangunnya, yakni kata era dan globalisasi. Era berarti zaman atau kurun waktu, sementara globalisasi berarti proses mengglobal atau mendunia. Globalisasi sangat identik dan selalu ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat, di mana seluruh negara bisa saling mengirimkan serta mengenali segala info sebuah negara hanya dengan lintas negara. Era globalisasi tentu saja memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, saya akan membacakan tentang dampak positifnya. Yang pertama, globalisasi memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Yang seperti kita ketahui bahwa pada zaman sekarang, tepatnya pada zaman era globalisasi, kita pasti tahu bahwa sekarang itu banyak sekali sosial media yang bertebaran di informasi teknologi sekarang, misalnya Facebook, Instagram, dan lain-lain, itu semua mempermudah manusia untuk berkomunikasi dari satu ke yang lainnya. Yang kedua, globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Nah, dari sosial media tadi, kita bisa mengetahui informasi lintas negara, misalnya dari negara luar kita bisa tahu berita apa yang sedang terjadi, begitupun pula berita yang di Indonesia yang sedang terjadi juga bisa diketahui oleh negara-negara luar. Yang ketiga, globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas. Globalisasi karena dia itu merupakan proses mendunia, jadi semua orang dari elemen manapun bisa bertemu, apalagi mereka memiliki satu tujuan atau satu hobi, misalnya bisa berkumpul menjadi sebuah komunitas, maupun dari barat, timur, atau dari Indonesia sendiri bisa membentuk komunitas. Yang keempat, globalisasi membawa nilai-nilai universal. Di balik dampak-dampak positif tersebut, tentu saja globalisasi memiliki dampak negatif. Misalnya, yang pertama, globalisasi memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Perilaku konsumtif merupakan suatu perilaku membeli dan menggunakan barang yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi sesuatu tanpa di mana individu lebih mementingkan faktor keinginan daripada kebutuhan serta ditandai oleh kehidupan mewah dan berlebihan. Penggunaan segala hal yang paling mewah yang memberikan kepuasan dan kenyamanan fisik, di mana sikap seseorang terhadap rasa inginnya untuk memiliki sesuatu menjelma menjadi kebutuhan tersier yang wajib dipenuhi. Budaya konsumtif yang paling sering kita temui di kehidupan sehari-hari, di antaranya misalnya kebiasaan berbelanja atau shopping. Di kalangan menengah ke bawah, budaya konsumtif paling sering terlihat di saat momen hari raya. Bagaimanapun keadaan ekonomi mereka saat itu, kegiatan berbelanja pakaian baru bagi seluruh anggota keluarga nampaknya menjadi suatu keharusan. Mereka merasa seperti ada yang kurang bila tidak mengenakan segala sesuatu yang baru di hari raya. Tidak kalah dengan kalangan menengah ke bawah, kalangan menengah atas pun memiliki budaya konsumtif dalam bentuk yang berbeda. Kalangan ini lebih senang membelanjakan uangnya pada tempat yang tren atau branded. Sebagai contoh misalnya di Channel atau HM yang baru-baru ini membuka cabang di beberapa kota besar di Indonesia. Secara masif, para pengunjung pusat-pusat hiburan di mana toko tersebut berada berbelanja dan memanjakan matanya di sana. Budaya konsumtif ini bukan tidak mungkin akan mengakar pada generasi-generasi selanjutnya, yang dikhawatirkan akan memberikan lebih banyak dampak negatif. Sebagai bagian dari generasi penerus, sudah sepatutnya kita lebih selektif dalam menerima budaya yang didapat dari dunia lain. Permasalahan sosial
yang terjadi dewasa ini tidak menutup kemungkinan berasal dari suatu hal yang cukup sederhana seperti perilaku konsumtif. Karena perilaku konsumtif seseorang, maka orang lain yang merasa ingin mengikuti gaya hidupnya atau misal mengikuti gaya hidup public figure akan berusaha untuk mengikuti arus dan memilih gaya hidup yang ia anggap nyaman tersebut. Padahal sebetulnya secara ekonomi ia tidak seberuntung orang yang ia jadikan panutan. Tetapi karena perilaku konsumtifnya menular, maka orang ini akan cenderung menghalalkan segala cara untuk tetap mengikuti tren tersebut, sehingga berdampak pada perilaku menyimpang seperti kriminalitas yaitu mencuri. Yang kedua, globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Dengan adanya globalisasi dalam kebudayaan, maka tidak bisa dielakkan lagi bahwa perkembangan budaya yang semakin cepat. Globalisasi telah menimbulkan percepatan dan kemudahan dalam memperoleh akses, berkomunikasi, dan mendapatkan informasi apapun. Tak pelak semua ini justru terjadi bumerang tersendiri dan menjadi suatu masalah yang paling krusial dalam globalisasi. Kenyataannya bahwa memang benar hingga saat ini perkembangan ilmu pengetahuan lebih didominasi oleh negara-negara maju dan bukan negara-negara berkembang, misalnya Indonesia. Negara-negara maju lebih memiliki dan mampu menggerakkan komunikasi internasional. Akibatnya, negara-negara berkembang seperti Indonesia mengalami kekhawatiran besar dengan adanya arus globalisasi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, termasuk kesenian kita. Bukan hanya itu saja, kemajuan teknologi informasi pada sekarang ini telah cepatnya merubah kebudayaan Indonesia menjadi kian merosot, sehingga menimbulkan berbagai opini yang tidak jelas yang nantinya akan melahirkan sebuah kebingungan di tengah-tengah berbagai perubahan yang berlangsung begitu rumitnya dan menimbulkan kebingungan-kebingungan bagi masyarakat sendiri. Proses komunikasi dan transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya sehingga budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa cenderung mengarah kepada globalisasi dan menjadi peradaban dunia sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Proses saling mempengaruhi adalah gejala yang wajar interaksi antar masyarakat. Melalui interaksi dengan berbagai masyarakat lain, bangsa Indonesia atau kelompok-kelompok masyarakat yang mendiami Indonesia telah mengalami proses dipengaruhi dan mempengaruhi. Kemampuan untuk merubah sifat yang penting dalam kebudayaan manusia. Tanpa itu, kebudayaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang senantiasa berubah dan pada hakikatnya bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain berkembangnya karena adanya pengaruh dari negara luar. Yang ketiga, globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat. Dengan adanya globalisasi, sebagian masyarakat Indonesia lebih menyukai dunia barat, western, misalnya dari cara berpakaian. Dari segi berpakaian budaya barat sangatlah terbuka dan kurang sopan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan budaya berpakaian adat Indonesia yang ke timur-timuran, yaitu berpakaian lebih tertutup dan sopan. Dan budaya westernisasi ini sudah banyak sekali terjadi di Indonesia, bukan hanya dari style berpakaian, gaya hidupnya pun berubah menjadi mengikuti budaya westernisasi. Yang keempat, globalisasi memperlebar kesenjangan sosial pada skala lokal, nasional, dan global. Globalisasi mempengaruhi seluruh aspek penting kehidupan, termasuk sosial budaya. Perkembangan globalisasi pada awalnya ditandai kemajuan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dari jaringan kawat telegram dan telepon yang menghubungkan berbagai kota antar negara, sampai teknologi internet yang diakses menggunakan komputer. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kata globalisasi diambil dari global yang maknanya universal. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara.
Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya, juga membuka peluang masuk produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal tersebut tentu saja selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Kemudahan masuknya tenaga kerja asing, tekanan politik yang beriringan dengan kepentingan ekonomi di era globalisasi membuat ketimpangan sosial menjadi sangat terasa. Yang kelima adalah globalisasi berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas. Tak dapat dipungkiri bahwa globalisasi banyak menyebabkan kriminal, terlebih karena globalisasi adalah tahap mendunianya sesuatu tidak sedikit kriminal yang disebabkan. Misalnya black market, human trafficking atau perdagangan manusia dan jual beli narkoba. Hal ini tentu saja sangat merugikan dan membahayakan negara Indonesia yang notabene masih merupakan negara berkembang. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya bisa dijelaskan oleh Saudari Siti Arzeta Maharani. Saya persilakan kepada Siti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan sosial di era globalisasi. Yang pertama, tentang konsumerisme. Konsumerisme. Pengertian konsumerisme menunjukkan perilaku konsumtif, yaitu suatu perilaku membeli barang dengan lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Perilaku konsumtif dipengaruhi gaya hidup Western, tuntunan gaya hidup, dan akibat persaingan antara produsen lokal dan produsen internasional dalam menawarkan produknya. Persaingan mendorong munculnya tawaran berupa diskon. Kondisi tersebut mempengaruhi konsumen untuk berperilaku konsumtif. Akhirnya, karena adanya perilaku ini, masyarakat cenderung tidak bisa berkara untuk dirinya sendiri. Masyarakat akan cenderung menjadi pekerja atau mencari kerja daripada menciptakan peluang kerja. Yang kedua, neokolonialisme. Neokolonialisme adalah cerminan negara berdaulat dan merdeka, tetapi sistem ekonomi dan politiknya ditentukan oleh pihak luar. Walaupun dari segi politik, era kolonial sudah berakhir, penjajah masih berkuasa di berbagai bidang kehidupan dalam bentuk neokolonialisme. Beberapa permasalahan lain yang sering muncul akibat neokolonialisme sebagai berikut. 1. Negara berkembang hanya memperoleh sebagian kecil dan keuntungan industri atau sebagai dampak ekonomi globalisasi. Kedua, eksploitasi sumber daya alam meningkat sehingga terjadi kerusakan lingkungan, terutama di negara-negara berkembang. Yang ketiga, tidak hanya sektor ekonomi, kapitalisme mulai berpengaruh pada sektor politik di negara-negara berkembang. Contoh nyata dalam permasalahan sosial akibat globalisasi di Indonesia khususnya adalah neokolonialisme. Neokolonialisme ini ialah adanya perusahaan-perusahaan yang menjadi penambang emas atau kekayaan alam lainnya di Indonesia. Yang ketiga, kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh siapapun, baik untuk masyarakat ataupun negara. Alasannya, karena remaja merupakan investasi masa depan sebuah bangsa. Apabila remajanya memiliki pemikiran yang cerdas, sudah pasti menjadikan negara tersebut ke depan akan maju, tetapi jikalau tidak akan menjadi beban bagi kehidupan. Banyaknya kenakalan remaja yang terjadi akhir-akhir ini menjadi salah satu masalah sosial yang ada di masyarakat.
lantaran kebebasannya dalam mengakses informasi tertentu yang mencakup kehidupan di seluruh dunia. Keempat, kriminalitas. Permasalahan sosial lainnya yang muncul sebagai akibat globalisasi adalah kriminalitas. Kriminalitas sendiri memiliki arti sebagai kejahatan atau tindakan yang melanggar nilai dan norma. Bagi kejahatan organisasi, kejahatan kerah putih, dan kejahatan korporasi. Kejahatan tanpa korban adalah pelanggaran hukum tanpa menimbulkan korban jiwa. Contohnya, penipuan. Kejahatan kerah putih adalah pelanggaran oleh pejabat pemerintah. Salah satunya adalah tindak korupsi. Beberapa faktor yang mendorong orang melakukan tindak kriminal adalah kemiskinan. Pelaku tindak kriminal seringkali terpaksa melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, adanya kesempatan juga menjadi faktor orang melakukan tindak kriminal. Yang kelima, budaya populer. Budaya populer merupakan tren yang sengaja diciptakan agar dikonsumsi atau digemari masyarakat secara luas. Budaya populer mendorong kesamaan budaya di seluruh dunia. Sebagai contoh permasalahan dampak budaya dalam globalisasi ini, yaitu adanya suatu negara diikuti oleh negara-negara lain. Konkretnya seperti K-pop, J-pop, dan maraknya selfie menunjukkan berkembangnya budaya populer yang ada di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai Pancasila untuk menghadapi era globalisasi. 1. Menanamkan dan menjalankan nilai-nilai agama dengan sebaik mungkin. 2. Menumbuhkan rasa dan semangat nasionalisme yang tangguh. Yang ketiga, meningkatkan supremasi hukum. Yang keempat, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi, dan sosial budaya bangsa. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada moderatornya. Terima kasih atas pembahasannya kepada Salwa Regina dan Siti Arjeta Maharani. Jadi dari pembahasan tadi, kesimpulannya adalah bahwa globalisasi memiliki konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat dunia. Di antara konsekuensi tersebut adalah evolusi budaya masyarakat, Pancasila sebagai acuan tolak dalam bersosial, baik ruang lingkup nasional maupun internasional, bangsa Indonesia harus diajarkan dengan ucapan dan tindakan terhadap generasi-generasi berikutnya dengan metode kesadaran intelektualitas, bukan disampaikan dengan bentuk atau konsep pengajaran doktrinal seperti selama ini agar terjiwai dengan baik oleh segenap generasi. Perkembangan zaman yang modern mengakibatkan arus globalisasi semakin kuat menerjang para pemuda Indonesia. Dampak dari arus globalisasi yaitu lunturnya nilai-nilai Pancasila di kalangan pemuda bangsa. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman Pancasila, agama, dan budi pekerti dalam proses belajar mengajar sehingga pemuda menganggap Pancasila hanya dasar semata dan rasa nasionalisme yang tergantikan dengan budaya barat dan kemajuan zaman. Mungkin untuk presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Apabila ada kesalahan atau kurang materinya, mohon maaf. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk menyimak presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.